Stadion utama Gelora Bung Karno akan menjadi saksi ujian sesungguhnya era baru Timnas Indonesia. Setelah debut manis John Hartman berakhir dengan kemenangan telak 4-0 atas Saint Kitts and Nevis, kini tantangan yang jauh lebih berat menanti. Bulgaria, tim peringkat 85 dunia yang baru saja membantai Kepulauan Solomon 10-2. Bukan sekadar laga persahabatan biasa, ini adalah momen di mana strategi, mentalitas, dan identitas permainan Indonesia di bawah tangan Hartman mulai bisa diukur. Inilah panggung sesungguhnya Garuda. Mari kita mulai. Berbagi jatah menit bermain, giliran Emil Audero bakal kawal gawang Timnas Indonesia kontra Bulgaria di FIFA Series 2026. Dari bola.com, John Hartman masih dalam proses adaptasi sebagai nahkoda baru Timnas Indonesia. Debutnya berakhir manis dengan kemenangan Timnas Indonesia atas Saint Kitts and Nevis 4-0 pada laga perdana Jumat 27 Maret 2026 lalu. Racikan ex-pelatih Timnas Kanada itu akan diuji lagi saat Jai Itzes DKK meladeni Bulgaria di SUGBK Jakarta Senin 30 Maret 2026. Apakah eksperimen John Hartman sukses lagi? Duel nanti diyakini lebih berat dibandingkan lawan Saint Kitts and Nevis. Dari ranking FIFA saja, Bulgaria menempati urutan ke-87, sementara Timnas Indonesia nangkring di peringkat 121. Kemenangan besar Bulgaria atas Kepulauan Solomon dengan skor telak 10-2 menjadi sinyal John Hartman harus memutar otak dengan menyiapkan taktik permainan lebih bagus lagi. Khusus kiper, John Hartman diprediksi akan memainkan Emil Audero menggantikan peran Martin Paz. Coach John Hartman sudah tahu kemampuan Martin Paz. Saya kira dia akan memasang Emil Audero lawan Bulgaria. Sebagai pelatih baru, John Hartman harus tahu kualitas semua pemain, termasuk Emil Audero, kata Hermansyah. Kualitas setara. Ex-kiper Timnas Indonesia era 1980-an ini menyatakan kualitas teknik dan mental Emil Audero setara dengan Martin Paz, apalagi keduanya berkarir di Serie A dan Eredivisie Belanda. FIFA Series ini kesempatan John Hartman mencoba Emil Audero karena hasil pertandingan tak begitu penting selain hanya berpengaruh kepada peringkat di FIFA, ujar Hermansyah. Beda nanti jika Timnas Indonesia tampil di turnamen yang memperebutkan trofi seperti Piala AFF, Piala Asia, atau Piala Dunia. Butuh lebih banyak caps. Pertandingan melawan Bulgaria ini juga kesempatan bagi Emil Audero untuk membangun chemistry dengan pemain Timnas Indonesia, terutama koordinasi harmonis bersama pemain belakang, karena selama ini caps kiper berdarah keturunan Mataram NTB ini masih cukup minim. Emil Audero juga butuh tambahan caps. Makin banyak dapat menit bermain, dia akan makin matang di Timnas Indonesia. Karena kita hanya punya 2 kiper kaliber Liga Eropa yang siap tampil di level internasional. Timnas Indonesia melawan Bulgaria, ex nihilo nihil fit, John Hartman. Dari CNN Indonesia, dengan segala hormat, untuk saat ini, sekali lagi, untuk saat ini, Saint Kitts and Nevis itu bukan level Timnas Indonesia. Menang atas tim peringkat ke-154 FIFA tersebut tentu wajar saja. Mohon maaf, seperti menang besar atas Kamboja atau Brunei, itu sudah seharusnya, bukan hal istimewa. Kisah debut manis John Hartman bersama Timnas Indonesia tidak perlu pula dihiperbola. Harga pasar pemain Indonesia dan Saint Kitts and Nevis sudah cukup jadi gambaran. Teknik dan kualitas individu Indonesia terlihat di atas lawan, itu realitasnya. Kalau skuad Garuda tak tampil menawan, itu baru aneh. Sejauh ini performa Indonesia masih wajar. Strategi dan kecerdikan sepak bola Hartman juga belum terukur. Apa yang bisa diukur dari kemenangan melawan tim yang secara teknis sangat pantas dikalahkan tim Merah Putih? Mungkin laga melawan Saint Kitts and Nevis pantas disebut pemanasan, dan memang ini adalah laga persahabatan saja. Laga sesungguhnya di FIFA Series 2026 adalah melawan Bulgaria. Bulgaria secara peringkat FIFA berada 40 tangga di atas Indonesia. Namun peringkat Indonesia tak bisa disebut nyata. Secara permainan, Indonesia setara Bulgaria,
bukan 120-an. Buktinya apa? Indonesia lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara teknis, Indonesia hanya kalah dari Jepang dan Australia. Indonesia tak kalah dari Saudi Arabia juga Bahrain. Berapa peringkat Saudi Arabia? Saat ini juga tahun lalu, 60-an. Indonesia imbang dengan Saudi saat tandang dan menang di kandang. Inilah level sesungguhnya skuad Garuda. Bedanya kini Indonesia bersama pelatih baru bernama Herdman. Apakah Indonesia masih berada di level yang sama? Pertanyaan ini akan terjawab dalam laga melawan Bulgaria. Kecerdikan sepak bola Herdman akan diuji dalam laga ini, mengingat tidak semua pemain terbaik bisa tampil. Namun 85% kekuatan Indonesia ada di hadapan Herdman. Stadion utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Senin 30 Maret malam kiranya akan menjadi malam era baru Timnas Indonesia. Dari pertandingan melawan Bulgaria inilah tonggak baru Timnas Indonesia akan dimulai. Dari sini pula nantinya bisa diukur kampanye memburu tiket Piala Dunia 2030. Strategi permainan yang ditanamkan Herdman kepada Jai Itzes dan kawan-kawan akan terlihat. Lini pertahanan Indonesia yang kukuh dari warisan Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert akan diuji. Janji Herdman untuk mempertajam lini serang juga akan diuji. Versatilitas yang dibuat Herdman dalam laga melawan St. Kitts and Nevis akan mendapatkan tes yang sesungguhnya. Kenaikan demi kenaikan peringkat FIFA Indonesia juga akan dimulai dari sini. Jika kita meyakini peringkat saat ini hanya ilusi, permainan level sejati Indonesia akan terpampang. Pengamat sepak bola Indonesia, baik nyata maupun maya, akan mengupas ini. Asa dan harapan supporter Indonesia yang sempat buyar usai gagal ke Piala Dunia 2026 bisa hidup lagi. Kuncinya tentu saja di mentalitas dan daya juang pemain, mereka yang akan bertarung di medan permainan. Namun bagaimana permainan itu terbentuk, tentu pula buah dari idealisme Herdman. Kalau memang lidah Herdman bertuah di ruang ganti, mari kita nanti. Benarkah daya juang pemain akan menyala-nyala seperti melawan Arab atau redup seperti melawan Jepang? Pendekatan apapun, mau 3-4-3 atau 4-3-3 kiranya tak penting. Yang utama gaya dan daya main. Kalau pecinta Garuda merasa levelnya masih sama seperti 2024 bukan 2025, ia akan dicintai. Ibarat falsafah, ex nihilo nihil fit, tidak ada yang berasal dari ketiadaan. Usaha diperlukan untuk berhasil. Hai Herdman, inilah momentumnya. Ini saatnya amor vincit omnia. Cinta menaklukkan segala. Kalau Timnas Indonesia main enak melawan Bulgaria, mimpi ke Piala Dunia 2030 akan menyala lagi, sehingga proses lewat Piala AFF dan Piala Asia akan didukung penuh sukacita. Itu namanya cinta. Hitung-hitungan ranking FIFA Timnas Indonesia melawan Bulgaria di final FIFA Series, menang bisa lompat 2 peringkat. Dari bola.com, Timnas Indonesia melanjutkan tren positif di FIFA Series 2026. Skuad Garuda tampil impresif saat mengalahkan St. Kitts and Nevis dengan skor 4-0. Kemenangan itu menjadi debut ideal bagi pelatih anyar John Herdman. Ia langsung membawa Indonesia melaju ke partai final dengan performa meyakinkan. Hasil tersebut juga berdampak pada peringkat FIFA. Indonesia kini naik ke posisi 120 dunia per 27 Maret 2026. Tambahan 3,96 poin menjadikan total angka Indonesia menjadi 1148,70. Ini sekaligus memperkuat posisi Garuda sebagai salah satu kekuatan utama di ASEAN. Kini laga final melawan Bulgaria menjadi krusial. Bukan hanya soal gelar, tetapi juga peluang mendongkrak peringkat FIFA secara signifikan. Peluang besar naik peringkat FIFA. Laga melawan Bulgaria menawarkan peluang poin yang lebih besar. Ini karena lawan berada di peringkat ke-85 dunia. Selisih peringkat ini menjadi faktor penting dalam kalkulasi FIFA. Semakin tinggi peringkat lawan, semakin besar poin yang bisa diraih.
Berdasarkan simulasi dari laman Herman Baum, kemenangan akan memberi tambahan plus 6,19 poin. Total poin Indonesia akan menjadi 1.154,89 poin. Dengan angka tersebut, Indonesia berpotensi naik ke peringkat 118 dunia. Bahkan peluang menembus posisi 116 terbuka jika hasil tim lain mendukung. 3 skenario hasil yang harus diperhitungkan. Terdapat 3 skenario hasil yang akan menentukan posisi Indonesia. Setiap hasil memiliki konsekuensi berbeda terhadap poin FIFA. Jika menang, Indonesia mendapat tambahan signifikan. Tambahan plus 6,19 poin menjadi dorongan besar dalam peringkat global. Jika imbang, tambahan poin hanya 1,19 poin. Sementara jika kalah, Indonesia justru kehilangan 3,81 poin. Perhitungan ini menunjukkan pentingnya laga final. Satu hasil bisa mengubah posisi Indonesia secara signifikan di ranking dunia. Bulgaria jadi ujian sesungguhnya. Meskipun peluang terbuka, tantangan tidak mudah. Bulgaria datang dengan kualitas yang lebih tinggi dibanding lawan sebelumnya. Tim Eropa itu tampil impresif dengan kemenangan 10-2 atas Kepulauan Solomon. Mereka menunjukkan kekuatan dalam pressing dan efektivitas serangan. Tidak seperti Bulgaria yang kalau kita tonton pertandingan pertama melawan Kepulauan Solomon, mereka sangat kuat dan sangat baik dalam pressing, sehingga lawan tidak berkutik dan ada 10 gol di sana. Ujar pengamat sepak bola Roni Pangamanan di akun YouTube miliknya Bung Ropan. Ini akan menjadi pelajaran tentunya dan akan dilihat oleh John Herdman untuk selanjutnya melawan Bulgaria. Apa yang harus dilakukan kalau melihat permainan Bulgaria yang sangat baik sekali? Imbuh Ropan. Pelatih Bulgaria sentil level timnas Indonesia. Pelatih Bulgaria, Aleksandar Dimitrov, melontarkan pernyataan yang cukup mengundang perhatian jelang FIFA Series 2026. Dalam wawancaranya dengan media Sportal.bg, ia menyoroti perkembangan skuad Indonesia yang kini banyak diperkuat pemain naturalisasi. Dimitrov bahkan membandingkannya dengan era sebelumnya saat ia pernah terlibat di sepak bola Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda di masa lalu terlihat lebih solid. Meski demikian, ia tetap mengapresiasi peningkatan dari sisi struktur tim, terutama dengan kehadiran banyak staf pelatih. Saya melihat banyak pemain asing yang dinaturalisasi. Ketika kami memimpin tim nasional Indonesia, kami hanya mengandalkan pemain lokal. Saat itu, Indonesia memiliki salah satu tim terkuatnya, kata Dimitrov dilansir Sportal.bg. Menariknya, Dimitrov juga mengakui bahwa Indonesia tetap memiliki kualitas yang patut diwaspadai. Ia bahkan menyebut level Indonesia berada di atas beberapa tim yang pernah mereka hadapi, termasuk Kepulauan Solomon. Pada akhirnya, laga kontra Bulgaria bukan soal angka di papan skor atau lompatan 2 peringkat FIFA. Ini tentang sebuah janji. Janji bahwa perjalanan menuju Piala Dunia 2030 masih layak untuk dipercaya. Ex nihilo nihil fit. Tidak ada yang lahir dari kekosongan. Herdman telah hadir, skuad terbaik telah disiapkan, dan GBK telah menunggu. Kini giliran para pemain membuktikan bahwa api yang pernah menyala melawan Arab Saudi belum padam, bahwa Garuda bukan sekedar peringkat, melainkan sebuah level permainan yang nyata. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di update berita Timnas Indonesia berikutnya.